Bapak kesini tujuannya apa, keluhannya ya Pak? Untuk masalah atau keluhan yang saya alami ini, saya merasa beberapa ke belakang ini, tahun ini saya merasakan bahwa saya itu tidak bisa untuk berbaur sama sama orang baru. Saya nggak tahu ini masalahnya itu dari saya sendiri atau dari orang lainnya gitu, Mbak. Baik, sudah berbar ya Pak? Iya. Itu udah berapa lama ya? Kalau kayaknya itu 3 tahun ke belakang. Soalnya kan selama saya lulus SMA itu saya nggak bisa lagi untuk berbaur sama orang-orang baru, kayak ada ketakutan sendiri kesendiriannya gitu, Mbak. Baik, udah 3 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Ini kalau hal itu terjadi apa yang Bapak rasakan ya? Ya, awal-awalnya banyak sekali sih dampak dari masalah tersebut. Yang pertama, biasanya saya lebih aktif berinteraksi sama orang, dan sekarang saya lebih menutup diri, Mbak, gitu. Jadi saya nggak tahu tentang masalah orang alami yang bisa berdampak bagi saya gitu, Mbak. Dan otomatis kan informasi ataupun akademik saya juga bisa berpengaruh kan, karena saya menjadi seorang individualisme gitu. Ya, untuk hal itu kan Bapak bilang ya, bilang 3 tahun yang lalu. Iya. Itu mungkin di 3 tahun yang lalu apa yang terjadi? Untuk 3 tahun yang lalu, saya merasa mungkin saya di sini kan. Baik, boleh tarik nafas dulu, tenang. Jadi untuk menurut saya ya, mungkin saya menutup diri itu karena saya merasa untuk mencari teman-teman baru atau dengan orang baru itu bisa membuat saya bermasalah lah, atau menyebabkan saya apa ya, susah sih Mbak buat dijelaskan, tapi intinya karena mungkin saya masuk kuliah itu bukan di tempat tujuan saya, jadi otomatis saya itu menutup diri sama lingkungan di sekitar kampus saya gitu. Otomatis saya lebih, ya udahlah, mending sendiri aja gitu. Berarti udah dari 3 tahun yang lalu karena masuk universitas ya Pak. Iya, Nah, betul. untuk di SMA sebelumnya tidak seperti itu? Kalau di SMA enggak, Mbak. Saya di SMA lebih aktif, lebih berbaur sama teman-teman, lebih banyak mengikuti organisasi. Jadi lebih aktif dibandingkan dengan kuliah. Tapi di kuliah juga saya sempat mengikuti kegiatan organisasi kampus biar eh, kegabutan saya itu bisa teratasi, Mbak. Makanya saya mengikuti organisasi kampus, Mbak, gitu. Tapi sekarang ini saya merasakan kok saya sekarangnya menjadi orang kayak gini, nggak bisa berbaur sama orang lain. Kalau ada orang lain itu kayak panik gitu, Mbak. Pokoknya sulit berbaur dengan orang lain ya. Nah, itu yang Bapak rasakan kalau sulit berbaur itu bagaimana ya? Kalau saya rasakan ya, saya nggak bisa nyambung lah sama orang-orang. Ibaratnya yang orang satunya ngomong A, sedangkan sayanya ngebahas omongan yang B, otomatis kan nggak nyambung gitu. Tapi kemarin saya pernah mencoba untuk melawan rasa takut itu, dan saya pikir ya nggak bisa lah, karena saya harus melawan itu, otomatis saya juga ya bakalan tersiksa gitu. Saat itu yang Bapak rasakan apa ya Pak? Validasi emosinya apa ya? Kalau emosi ibaratnya, karena kita kan ibaratnya nggak bisa bertemu orang baru, otomatis kan emosi itu bakalan terjadi kan. Ya menurut saya ya, kalau ibaratnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita sama orang itu, ya mending sayanya lari, Mbak, biar emosi yang ada di diri saya itu mereda gitu, Mbak. Baik, yang Bapak rasakan itu seperti apa ya? Tadi Ya panik biasanya, soalnya kan tiba-tiba kita ketemu orang baru.
yang nggak kenal sama siapa itu tiba-tiba ibaratnya ngajak kita ngomong nyapa kita, ya otomatis kita panik lagi. Saat gejala itu muncul, apa yang Bapak lakukan? Untuk gejala itu muncul biasanya ya saya pura-pura mencari alasan lah biar bisa menghindari orang tersebut, Mbak. Itu keluhan itu terjadi di satu tempat saja atau keseluruhan jika bertemu orang baru? Untuk orang baru iya, tapi kalau orang baru itu udah sering berkomunikasi sama saya ataupun sering berkegiatan bareng lah, otomatis untuk masalah untuk ketakutan menghadapi orang baru itu nggak muncul, Mbak. Tapi kalau ibaratnya kita hanya ketemu orang itu satu dua kali, untuk kepanikannya itu bakalan datang sendiri, Mbak. Gitu. Terus sebenarnya apakah keluarga tahu akan hal ini? Untuk keluarga nggak tahu sih, Mbak, karena ini kan masalah pribadi saya sendiri kan, otomatis ya saya sendiri yang harus mengontrol kondisi ini gitu. Apakah orang lain mempunyai bisa merubah Anda seperti kayak apakah ada peran orang lain dalam hal ini? Untuk peran orang lain saya rasa enggak sih, Mbak, paling dari kitanya sendiri kan, ibaratnya kapan mau berubah untuk menyesuaikan masalah ini. Tapi saya itu nggak bisa, ibaratnya harus harus melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Mungkin kita sedikit putar balik ya Iya, ke Mbak. masalah yang tadi. Bapak sulit berbaur, kemudian jika ketemu orang baru itu kalau baru-baru ketemu tuh sedikit panik. Iya, Kalau udah lama baru udah agak iya enak. betul. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana cara mengatasinya ya? Secara Bapak sekarang sudah mulai berorganisasi. Untuk cara mengatasinya ya kayak tadi, Mbak, saya bilang ya menghindar dari orang tersebut. Tapi kalau emang saya butuh sama orang tersebut ya mau nggak mau saya harus melawan rasa panik saya gitu. Kalau panik itu seperti apa ya Pak keadaannya? Kalau panik itu saya getar-getar gitu, Mbak. Kalau tangan saya kan ada orang yang baru gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk menyesuaikan sama orang itu gitu, Mbak. Mungkin saya ingin bertanya, kalau ketemu orang baru itu apa yang Bapak pikirkan? Untuk yang saya pikirkan ya pasti saya bingung sih, Mbak, untuk ngejelasinnya gitu. Masalah tiba-tiba saya ketemu orang baru ya, intinya saya nggak bisa apa ya, saya nggak bisa, nggak tahu sih, Mbak, mau gimana gitu. Takut ngomongnya ya? Iya, Ya, takut ngomong. komunikasinya. Baik, untuk selain itu, apakah berpengaruh ke kegiatannya? Untuk berpengaruh atau enggak ya menurut saya cukup berpengaruh sih, Mbak. Jadi sedikit mengganggu Yes, kegiatan. yes, sedikit mengganggu kegiatan saya. Makanya saya sekarang kan mau konsultasi sama Mbak buat mengatasi masalah tersebut. Untuk hal sulit berbaur dengan orang lain itu apakah mempengaruhi sikap Bapak ke yang lain dan apakah berpotensi menarik sifat-sifat lainnya? Untuk masalah ini ya pasti otomatis berpengaruh juga sih dengan sikap-sikap saya gitu kan. Ibaratnya kalau orang baru ngajak kita ngobrol, otomatis kita lebih cuek kan, karena panikan itu sendiri gitu, Mbak. Biasanya kan kita apa-apa sama orang ya ya welcome gitu kan, mau ngomong apa aja kita respon. Tapi karena kepanikan itu datang tiba-tiba, otomatis kita hanya diem aja gitu. Sekarang kita beralih ke lingkungannya ya Pak. Iya, Mbak. Untuk lingkungannya sendiri itu bagaimana ya Pak?
ketika Bapak menghadapi ini, lingkungan itu responnya bagaimana? Untuk lingkungannya itu sendiri mungkin karena saya trauma kan, otomatis saya menutup diri, walaupun seringkali teman-teman yang ada di sekitar saya atau itu mengajak saya buat berbaur sama mereka, untuk ngobrol sama mereka, tapi saya pernah untuk mengikuti alur mereka, tapi saya pikir-pikir ya saya nggak bisa untuk mengikuti alur mereka karena saya nggak satu frekuensi atau satu pemikiran lah sama mereka gitu Mbak. Menurut Bapak teman-temannya pada tahu kan? Untuk teman-teman ya kayaknya nggak tahu karena kan saya sendiri kan ya nggak suka berbaur, tapi awal-awalnya dulu kan sering bergaul, tapi untuk sekarangnya itu kayaknya teman-teman tahu sih Mbak gitu. Tahu ya. Baik, mungkin saya sedikit bertanya nih ya ke masa kecil. Nah, sebelum 3 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya itu bagaimana kegiatannya? Apa hal yang terjadi? Menurut saya untuk 3 tahun yang lalu nggak ada sih Mbak. Masalahnya ya tadi yang saya bilang tadi, masalah yang saya tidak ibaratnya tidak menerima dengan apa yang saya dapatkan setelah saya lulus SMA Mbak. Jadi saya kan otomatis menutup diri. Mungkin saya rasakan, mungkin saya lihat teman-teman saya kan masuk ke universitas yang dibilang cukup terkenal lah, cukup bagus kan, sedangkan saya mendapatkan ya universitas yang bukan negeri lah, otomatis kan ibaratnya kita kan minder. Nah mungkin dari situlah saya menutup diri dari lingkungan-lingkungan yang kemarinnya itu. Dari SMA kan lingkungan saya itu teman-teman saya kan banyak, otomatis pas saya berbeda sama teman-teman saya, maka saya memengkat lah ibaratnya orang-orang tersebut dan lebih banyak menyendiri gitu. Mungkin saya bertanya ke keinginannya. Bapak memiliki keinginan untuk berada di kampus negeri. Apakah perasaannya saat ini? Bagaimana perasaan saat ini? Untuk perasaan saat Sudah ini 3 tahun. ya, untuk saat ini ya saya menerima aja gitu kan, mungkin itu bukan rezeki saya gitu kan, mungkin Tuhan itu udah mempersiapkan rezeki setiap manusia kan, kita nggak tahu, mungkin kemarin si orang itu mempunyai planning buat kuliah di tempat tersebut, tapi Tuhan berkehendak lain gitu. Untuk di masa kecil ketika masih kecil-kecil. Nah, itu bagaimana ya Pak? Sosialisasinya dengan teman-teman. Untuk sosialisasi ya saya aktif sih Mbak, karena teman-teman kan banyak ya di lingkungan sekitar, tapi emang buat lingkungannya ini cukup nggak bagus sih buat saya sendiri. Baik, bagaimana hubungannya dengan orang tua Pak? Untuk hubungan saya sama orang tua sejauh ini alhamdulillah baik Mbak, nggak ada masalah gitu. Baik, tadi sebelumnya Bapak sempat menjelaskan anak kelima ya dari 5 bersaudara. Iya Mbak, bener, anak Berarti kelima. bungsu. Iya bener sekali, anak bungsu. Hubungannya dengan saudara bagaimana ya? Untuk hubungan saya sama saudara saya ya baik-baik aja, selaya kakak adik gitu, nggak ada masalah-masalah. Baik, Bapak punya teman? Untuk teman ya saya punya sih Mbak. Hubungannya dengan teman seperti apa ya? Hubungan saya kalau sama teman-teman saya yang lama ya cukup baik, komunikasi kita juga baik, sering ngabarin kabar mengenai masalah-masalah kuliah gitu, kita sering sharing gitu. Interaksinya dengan
orang terdekat seperti ibu, kakak, dan teman-teman itu seperti apa? Untuk interaksinya itu ya kayak kalau kita ada masalah tentang kampus, masalah pribadi yang ibaratnya yang perlu saya ceritakan ke mereka ya pasti saya ceritain. Ibaratnya saya butuh mereka sebagai teman curhat kan agar masalah-masalah yang ada pada diri saya itu bisa meredah lah, bisa bisa tenang lah sayanya gitu. Berarti untuk di lingkungan terdekat itu lu bisa menceritakan tentang permasalahan? Untuk permasalahannya itu nggak semua sih Mbak. Ibaratnya kalau masalah itu perlu saya ceritakan ya saya ceritakan. Ibaratnya masalah-masalah kecil untuk pencapaian-pencapaian saya, untuk kegagalan-kegagalan saya ya pasti saya ceritakan kepada mereka. Kan ibaratnya saya butuh motivasi dari mereka untuk membangkit lagi semangat yang ada pada diri saya gitu Mbak. Kita balik lagi nih apa ke sebelumnya nih, saat menghadapi lingkungan baru bapaknya sulit berbaur, sedikit panik. Nah itu bagaimana cara bapak menghadapinya saat sedang lagi panik-paniknya tuh? Kalau lagi panik biasanya kayak yang saya bilang tadi kan, saya ambil handphone lalu saya masukin tangan saya ke saku gitu Mbak. Saat tangan bergetar berarti langsung taruh di tas saku. Iya, soalnya kan panik terus tangan juga tiba-tiba langsung langsung keringat gitu kan, otomatis nggak enak juga kan di sayanya juga, langsung saya masukin ke saku biar kepanikan itu mereda lah gitu. Untuk interaksi dengan orang itu saat tangannya lagi bergetar itu, apakah orang yang sedang diajak berinteraksi itu tahu? Untuk sejauh ini yang saya rasakan itu nggak tahu Mbak, karena kan saya langsung kalau ada orang yang manggil kan, Mas, langsung saya kan tiba-tiba langsung panik, saya langsung masukin tangan saya ke saku saya. Untuk sejauh ini saya kira nggak ada yang tahu sih, paling ya mereka merasa kok anak ini kok tiba-tiba aneh masukin tangannya ke sakunya gitu sih Mbak. Kita sedikit elaborasi nih apa ya, menurut bapak sendiri itu bagaimana sih caranya agar hal ini tidak terulang kembali, kan takut nih bertemu orang baru, terus panik, gemetar dengan lingkungan yang baru itu sulit berbaur lah bahasanya ya. Itu selama 3 tahun ini cara bapak mengatasinya itu seperti apa? Untuk cara mengatasinya itu saya lebih aktif ke organisasi, ke pelajarannya, ke himpunannya gitu Mbak. Untuk di organisasi saya mengikuti BEM, ibaratnya biar saya melatih yang dulunya aktif tiba-tiba pasif kan otomatis tadi yang timbul masalah saya takut ketemu orang baru. Nah di sini saya harus benar-benar melawan untuk ketemu orang baru di organisasi, di himpunan juga, di lab juga. Saya kan sekarang jadi asisten laboratorium, otomatis kan saya lebih sering ketemu orang-orang baru. Mau nggak mau saya harus menghadapi masalah tersebut kan. Baik, menurut bapak sendiri apakah orang lain memiliki peran penting dalam mengatasi kendala yang bapak miliki? Untuk itu saya kira untuk orang lain itu memiliki peran yang penting sih Mbak untuk mengatasi masalah saya, karena saya pikir apabila saya berkomunikasi curhat sama teman-teman dekat saya, otomatis masalah-masalah yang saya hadapi kemarin itu bisa berkurang lah, bisa diatasi gitu. Baik, bagaimana sekarang perasaannya setelah bercerita? Alhamdulillah untuk sekarang saya lebih lega sih Mbak untuk masalah tersebut, karena ya karena atas Mbak juga kan udah memberi motivasi kepada saya gimana cara saya mengatasi masalah-masalah tersebut gitu sih Mbak. Mungkin untuk sekarang lebih didekatkan lagi untuk bersosialisasi, Iya. mengikuti hal-hal yang positif ya.